Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Aulia Ramadhani, NIM 1281711. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Perbedaan Dampak El Nino terhadap curah hujan di Benua Maritim dengan model iklim global linear barclinic model, dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Faiz Abdillah, SSC MSc. Benua maritim terdiri dari banyak pulau dan dikelilingi lautan yang mana sangat bervariasi ukurannya serta beragam topografinya. Benua maritim terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga menyebabkan wilayahnya sangat dipengaruhi oleh variabilitas iklim global. Fenomena yang sering mempengaruhi variabilitas iklim benua maritim adalah El Nino Southern Oscillation atau ENSO yang terjadi di Samudra Pasifik. El Nino merupakan fenomena anomali supermukaan laut yang terjadi di Samudra Pasifik Timur, di mana supermukaan laut mengalami anomali positif. Fenomena El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik Timur menyebabkan curah hujan di benua maritim mengalami anomali negatif, di mana benua maritim menjadi lebih kering dari biasanya. Namun, pada kenyataannya ada beberapa kejadian El Nino yang menyebabkan curah hujan di benua maritim mengalami anomali positif atau menyebabkan benua maritim menjadi basah. Contoh perbedaan dampak El Nino yang terjadi di benua maritim pada tahun 1986 dan 2002. Terlihat perbedaan yang cukup kontras antara kedua kejadian El Nino tersebut. Seperti kejadian El Nino pada umumnya, fenomena El Nino tahun 2002 menyebabkan curah hujan di benua maritim sebagian besar mengalami anomali negatif curah hujan. Namun, pada fenomena El Nino tahun 1986, dampak yang ditimbulkan berbeda dari biasanya, di mana curah hujan di benua maritim mengalami anomali positif. Beberapa kejadian El Nino memiliki dampak yang berbeda di benua maritim, namun belum diketahui mekanisme yang menyebabkan perbedaan tersebut. Untuk itu, dilakukan analisis mengenai perbedaan dampak El Nino terhadap curah hujan di benua maritim dengan simulasi numerik menggunakan model iklim global yang dilinearkan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, dampak El Nino yang dikaji adalah benua maritim. Batas sumber gangguan kejadian El Nino adalah 20 derajat lintang selatan sampai dengan 20 derajat lintang utara. Identifikasi data El Nino yaitu tahun 1979 sampai 2019, dan dampak El Nino disimulasikan dengan model iklim global yang dilinearkan. Pada penelitian kali ini digunakan dua jenis data. Yang pertama ada observasi, yang kedua reanalisis. Untuk data observasi ada data ONI dan data supermukaan laut, sedangkan untuk data reanalisis ada data temperatur, kecepatan angin, dan data curah hujan. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini yang pertama ada analisis observasi, yang kedua desain skenario, yang ketiga simulasi LBM, yang keempat analisis hasil model, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Data anomali SST El Nino dibandingkan dengan data anomali curah hujan di benua maritim dari tahun 1979 sampai 2019 untuk melihat dampak SST El Nino 3.4 terhadap curah hujan di benua maritim pada musim mesoen. Data anomali SST El Nino 3.4 yang bernilai positif menyebabkan curah hujan di benua maritim mengalami anomali negatif. Namun, ada beberapa kejadian El Nino 3.4 positif yang menyebabkan curah hujan di benua maritim mengalami anomali positif. Pada penelitian ini, data SST Nino 3.4 yang digunakan adalah data yang bernilai positif. Data SST Nino dikelompokkan menjadi dua, yaitu El Nino yang menyebabkan benua maritim kering, El Nino dry, dan El Nino yang menyebabkan benua maritim basah atau El Nino wet. Data SSTA yang dikelompokkan menjadi El Nino dry dan El Nino wet selanjutnya dilakukan komposit. Hasil komposit, pola SSTA di Samudra Pasifik dan benua maritim ketika El Nino dry dan El Nino wet dijadikan desain simulasi pada simulasi LBM. Hasil plot komposit pola SSTA El Nino dry di wilayah benua maritim sebagian besar wilayahnya mengalami anomali negatif, sedangkan pada El Nino wet beberapa wilayah di bagian barat dan timur SSTA-nya bernilai positif. Perbedaan dampak curah hujan pada saat kejadian SST El Nino yang bernilai positif tampak jelas terjadi di benua maritim. Pada saat SST El Nino dry, sebagian besar wilayah benua maritim curah hujan mengalami anomali negatif. Anomali negatif paling besar terjadi di wilayah Pulau Sumatera bagian barat, Pulau Jawa bagian barat, dan Kalimantan. Sedangkan pada saat SST El Nino wet, curah hujan mengalami anomali positif di Sumatera bagian barat Pulau Jawa, dan wilayah Pulau Kalimantan. Sedangkan di wilayah timur yaitu Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, curah hujan mengalami anomali negatif. Pola SST hasil komposit kemudian dijadikan referensi pembuatan skenario simulasi. Pada simulasi ini, simulasi LBM yang digunakan adalah MOIS LBM, di mana anomali SST merupakan versi simulasi LBM. Analisis surface temperatur pada simulasi LBM dibagi menjadi dua region, yaitu Samudra Pasifik dan benua maritim.
Tujuan simulasi LBM adalah melihat region SSTA mana yang berperan pada perbedaan dampak El Nino yang terjadi di benua maritim. Skenario simulasi dibagi menjadi 3, yaitu simulasi kontrol, simulasi skenario El Nino Dry, dan simulasi skenario El Nino Wet. Simulasi kontrol merupakan simulasi yang disimulasikan seperti pada kejadian nyatanya tanpa mengubah dan menambah faktor lain selain SSTA. Simulasi kontrol El Nino Dry disimulasikan dan memberi forcing SSTA positif di Samudra Pasifik dan SSTA negatif di benua maritim. Sedangkan simulasi kontrol El Nino Wet disimulasikan dan memberikan forcing SSTA positif di Samudra Pasifik Timur dan SSTA positif di benua maritim. Untuk desain simulasi skenario El Nino Dry dibagi menjadi 2, yaitu skenario El Nino Dry 1 dengan memberikan forcing SSTA positif di Samudra Pasifik, skenario El Nino Dry 2 dengan memberikan forcing SSTA negatif di benua maritim. Selanjutnya, untuk simulasi skenario El Nino Wet dibagi menjadi 2. Untuk skenario El Nino Wet 1 yaitu memberikan forcing SSTA positif di Samudra Pasifik, sedangkan skenario El Nino Wet 2 dan memberikan forcing SSTA positif di benua maritim. Berikut merupakan anomali curah hujan hasil simulasi kontrol. Gambar di samping kiri merupakan forcing SSTA simulasi kontrol dan gambar di samping kanan adalah anomali curah hujannya. Ketika simulasi El Nino Dry, sebagian besar benua maritim mengalami kekeringan, sedangkan ketika El Nino Wet, sebagian besar benua maritim mengalami anomali positif atau basah. Sedangkan untuk di wilayah Samudra Pasifik, baik El Nino Dry maupun El Nino Wet, wilayahnya mengalami anomali positif. Pada simulasi El Nino Dry, di bagian utara Pulau Kalimantan ada beberapa wilayah mengalami anomali positif, sedangkan untuk El Nino Wet, beberapa wilayah di bagian utara Pulau Sulawesi ada wilayah mengalami anomali negatif atau kekeringan. Selanjutnya adalah perbandingan anomali curah hujan observasi dan simulasi kontrol. Simulasi kontrol merupakan simulasi yang disimulasikan seperti kejadian nyatanya tanpa mengubah dan menambah faktor lain. Anomali curah hujan dari hasil simulasi kontrol memiliki kemiripan dari dampak yang ditimbulkan oleh kejadian El Nino di benua maritim dengan hasil observasi, di mana ketika simulasi kontrol El Nino Dry, sebagian besar benua maritim mengalami kekeringan, sedangkan ketika simulasi El Nino Wet, sebagian besar benua maritim mengalami anomali positif atau mengalami basah. Selanjutnya adalah anomali curah hujan hasil simulasi skenario El Nino Dry. Gambar samping kiri yang merupakan forcing SSTA simulasi skenario-nya. Ketika forcing SSTA diberikan di Samudra Pasifik Timur, terlihat dampak anomali curah hujan hanya terlihat di Samudra Pasifik, namun di benua maritim tidak terlihat begitu jelas dampak yang ditimbulkan. Ketika forcing SSTA diberikan di benua maritim, terlihat dampak yang ditimbulkan oleh forcing SSTA tersebut, bagian besar benua maritim mengalami kekeringan. Namun ada beberapa bagian, terutama di wilayah utara bagian Pulau Sumatera, terjadi anomali positif curah hujan di wilayah tersebut. Berikutnya merupakan anomali curah hujan hasil simulasi skenario El Nino Wet. Gambar samping kiri merupakan forcing SSTA-nya. Ketika forcing diberikan di Samudra Pasifik, terlihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari forcing tersebut hanya terlihat di wilayah Samudra Pasifik, sedangkan benua maritim kurang terlihat. Sedangkan untuk simulasi El Nino Wet 2, di mana forcing SSTA diberikan benua maritim, terlihat sebagian besar wilayah benua maritim mengalami anomali positif atau basah, namun ada beberapa wilayah mengalami anomali negatif kekeringan, terutama di bagian utara Pulau Sulawesi. Selanjutnya adalah hasil simulasi kontrol sirkulasi Walker. Sirkulasi Walker merupakan gerak massa udara pada arah zona barat timur di ekuator, di mana pada simulasi kontrol El Nino Dry dan El Nino Wet, wilayah Samudra Pasifik, sirkulasi Walker mengalami konvergen atau naik. Konvergen menyebabkan terjadinya updraft di wilayah Nino 3.4, yang mana menyebabkan curah hujan di wilayah tersebut mengalami anomali positif. Perbedaan tampak pada hasil simulasi kontrol El Nino Dry dan El Nino Wet, di mana pada saat simulasi kontrol El Nino Wet di wilayah barat benua maritim mengalami sirkulasi Walker mengalami konvergen. Konvergen menyebabkan updraft yang mana meningkatkan proses konvektif di wilayah tersebut sehingga menyebabkan curah hujan di wilayah tersebut mengalami anomali positif. Namun di wilayah timur benua maritim, sirkulasi Walker mengalami subsiden atau turun sehingga menyebabkan downdraft yang mana mengurangi proses konvektif di wilayah tersebut. Pada saat El Nino Dry, benua maritim, sirkulasi Walker mengalami subsiden atau turun sehingga menyebabkan downdraft yang mana mengurangi proses konvektif di wilayah tersebut. Namun di wilayah tengah, sirkulasi Walker mengalami konvergen atau naik sehingga menyebabkan dan meningkatkan proses konvektif di wilayah tersebut. Selanjutnya hasil simulasi sirkulasi Walker skenario El Nino Dry. Ketika simulasi El Nino Dry 1, terjadi updraft di wilayah Nino 3.4 atau di Samudra Pasifik, sedangkan ketika El Nino Dry 2, terjadi downdraft di wilayah benua maritim, sehingga terlihat bahwa
curah hujan di benua maritim mengalami anomali negatif. Selanjutnya hasil simulasi worst case skenario El Nino Wet. Ketika simulasi El Nino Wet 1 terlihat bahwa terjadi updraft di wilayah Nino 3.4, sedangkan ketika simulasi El Nino Wet 2 terjadi updraft di wilayah benua maritim, sehingga meningkatkan curah hujan di benua maritim di wilayah barat khususnya. Pada hasil simulasi kontrol El Nino Dry dan El Nino Wet, angin bergerak dari tekanan tinggi di barat menuju tekanan rendah di Samudra Pasifik, di mana hal tersebut menyebabkan di wilayah Samudra Pasifik terbentuk pusat konvergensi. Konvergensi terjadi karena suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik lebih panas dibandingkan wilayah benua maritim. Konvergensi di wilayah Samudra Pasifik terjadi proses konvektif, sehingga wilayahnya banyak tumbuh awan-awan konvektif atau awan hujan. Wilayah konvergensi terlihat pula pada hasil simulasi kontrol El Nino Wet di benua maritim di bagian barat utara dan bagian tengah benua maritim pada simulasi El Nino Dry. Pada hasil simulasi skenario El Nino Dry 1, akibat forcing SSA di Samudra Pasifik, terlihat angin bergerak dari barat menuju Samudra Pasifik, di mana hal tersebut menyebabkan di wilayah Nino terbentuk pusat konvergensi. Konvergensi tersebut menyebabkan terjadinya proses konvektif. Sedangkan pada simulasi El Nino Dry 2 terdapat pula pusat konvergensi di wilayah tengah benua maritim pada simulasi tersebut. Pada hasil simulasi skenario El Nino Wet 1 akibat forcing SSA di Samudra Pasifik, terlihat angin bergerak dari barat menuju Samudra Pasifik, di mana hal tersebut menyebabkan wilayah El Nino terbentuk pusat konvergensi. Konvergensi tersebut menyebabkan terjadinya proses konvektif. Sedangkan pada hasil simulasi skenario El Nino Wet 2 akibat forcing SSA di benua maritim, wilayah di bagian barat utara benua maritim terbentuk pusat konvergensi, di mana temperatur permukaan laut lebih panas sehingga menyebabkan proses konvektif tersebut terjadi. Kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama, simulasi kontrol LBM memiliki pola curah hujan yang mirip dengan observasi, di mana pada saat El Nino Dry, sebagian besar curah hujan wilayah benua maritim mengalami anomali negatif. Sedangkan simulasi kontrol El Nino Wet, sebagian besar wilayah curah hujan benua maritim mengalami anomali positif. Selanjutnya, simulasi LBM skenario El Nino Dry 2, di mana sebagian besar forcing SSA negatif di benua maritim, curah hujan di benua maritim mengalami anomali negatif. Sedangkan ketika simulasi LBM skenario El Nino Wet, di mana sebagian besar forcing SSA positif di benua maritim, hasil simulasi menunjukkan hasil sebaliknya. Yang terakhir, berdasarkan hasil simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk melihat dampak fenomena El Nino di benua maritim tidak hanya berfokus pada terjadinya anomali SSA di Samudra Pasifik, tetapi harus juga mempertimbangkan anomali SSA yang terjadi di benua maritim. Untuk saran, pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data yang memiliki resolusi lebih tinggi, dan yang terakhir, penelitian ini terbatas hanya periode musim SON, sehingga diharapkan bisa mengkaji pada musim lainnya.